Halo guys, di sini gua mau nge-share kegiatan harian gua yang ada di training center dalam rangka belajar bahasa Jepang. Jadi sistem belajar di sini ialah gua dikarantina di satu tempat dan gua di situ harus ngikutin rules harian udah kayak di pesantren gitu lah ya. Jadi yang di sini nanya, ngapain bang lu belajar bahasa Jepang? Sebenarnya tujuan gue di sini buat kerja di Jepang. Jadi sebelum kerja di Jepang, di sini gue belajar dulu bahasa Jepang. Dan sistem di sini ialah di karantina. Oke, sebelum masuk videonya kita intro dulu ya guys. Ya, lanjut. Pertama-tama dan yang paling pertama pasti di sini gua bangun setiap hari jam 5 buat prepare olahraga dan sholat subuh. Lu lihat aja teman-teman gua masih pada tidur, capek banget begitu. Sistem di sini kita bangun sendiri ya, itu harus on time, gak boleh telat. Bangun pagi, cuci muka, sikat gigi, langsung ambil wudhu, sholat. Selesai sholat jam 5.20-an. Ini di sini ada olahraga pagi. Olahraganya biasa, cuman pemanasan badan, senam Jepang, push up, sit up, sama lari. Di sini gue nggak bisa videoin pas kita lagi olahraga, soalnya gelap banget. Olahraga selesai jam 6-an. Abis olahraga kita langsung sarapan pagi. Ngadem dulu sebentar, ngambil makan, ngantri. Habis ngambil makan, kita kosong sampai jam 8 buat preparean kelas. Jam 8 kurang 15 kita semua udah prepare, udah rapi, tinggal berangkat. Walaupun dilihat-lihat rambut, baju, sama celana gue berantakan banget, kusut banget itu. Tapi ya udahlah, niat gue cuman buat belajar. Jam 8 kurang 5 menit gue kacau, pakai sepatu keluar. By the way, pelajaran yang dibahas di sini ialah buku Minano Nihongo 1 sama 2. Setelah lo dikategorikan bisa buat bercakap bahasa Jepang, lo di sini bakal diikutin namanya interview buat ngelamar kerja. Dan juga buat kalian yang belajarnya dari nol, itu kurang lebih 1 sampai 2 bulan kalian bakal bisa diikutin interview. Secara tidak langsung buat kalian yang mau kerja ke Jepang, kurang lebih beginilah prosesnya. Kalian harus belajar bahasa Jepang dulu, ngikutin interview, lalu nunggu waktu keberangkatan. Gue sendiri aja kurang lebih udah 8 bulan di sini. Gue dari bulan Desember tahun 2022 sampai Agustus 2023 masih nunggu, belum ada kejelasan. Buat kalian yang pengen tahu ini namanya apa, ini disebutnya LPK. Cuman kalau buat LPK ini gue nggak mau nyebutin karena gue nggak dibayar. Yang pasti tujuan lu ada di sini ialah pengen kerja di Jepang. Buat jobnya sendiri banyak ya, ada macam-macam. Mulai dari konstruksi, pertanian, peternakan, sampai konstruksi yang manjat gedung setinggi-tinggi langit itu gue nggak tahu apa namanya. Kalau di bahasa Jepangin sendiri sih itu namanya tobi. Dan kebetulan di sini gue udah keterima job bagian pabrik lensa kamera. Oke lanjut. Ngomong-ngomong sebelum masuk kelas di sini kita ada namanya apel atau upacara. Itu biasanya isinya cuman pengumuman sama bacain janji siswa versi Jepang gitu. Nah, di sini tempat kita buat upacara. Pakaian yang dipakai di sini standar seperti sekolah-sekolah biasa, putih hitam, nggak ada baju ciri khas. Setiap hari ini kita lakuin sebelum kelas, mulai dari hari Senin sampai Jumat. Di apelnya ini kita juga cuman ngebaca janji siswa atau janji murid gitulah ya, cuman versi bahasa Jepang. Namanya Kokorogamae. Setelah upacara bisa langsung balik ke kelas masing-masing. Kebetulan di sini ada 4 tingkatan kelas. Kelas dasar, kelas menengah, kelas N5 dan kelas N4.
Dan buku yang tadi dipakai itu buku Minano Nihongo 1 sama buku Minano Nihongo 2. Buat tingkat kesulitan bahasa Jepang sendiri menurut gua sih lumayan susah-susah gampang ya. Gimana ya? Kadang tuh beberapa materi ada yang bisa kepake, kadang beberapa materi ada yang gua nggak ngerti. Kadang ada juga yang ngebayang-bayang doang gitu loh. Nah, ayo kita lihat ke dalam kelas. Berhubung di sini gue juga anak lama dan gue udah lumayan sedikit bisa lah bahasa Jepang. Jadi kebetulan kelas gue di kelas N4, yaitu kelas yang lumayan paling tinggi lah. Sebenarnya bukan dikategorikan anak lama atau udah pinter juga ya gue di kelas N4 ini. Berhubung gue udah termakan waktu cukup lama sih di sini juga ya. Ya begitulah. Mau 9 bulan gue di sini kurang lebih. Dari bulan Desember 2022 gue di sini. Nah, kelasnya sendiri juga ini dari jam 8 sampai jam 10 dan dari jam 10 sampai jam 10.45 itu istirahat. Lanjut lagi sampai jam 12. Jam 12 makan siang sampai jam 1. Jam 1 lanjut lagi kelas dan diakhiri di jam 3. Setiap hari gue lakuin dari Senin sampai Jumat. Lu tanya bosan? Iya, bosan banget. Apalagi yang udah sering banget ngulang-ngulang materi pembelajaran itu lumayan bosan sih. Selain belajar dari Minano Nihongo, kita juga ada tes bahasa N5, tes bahasa N4, dan diselingin kadang kita nonton film-film animasi Jepang atau enggak film-film yang berbahasa Jepang, atau mungkin lagu-lagu Jepang. Ngomong-ngomong, ini gue lagi istirahat siang sebelum makan siang nih. Ini kurang lebih jam 12-an. Gue mau naik ke atas buat ngambil makan terus sholat. Sebenarnya sholat dulu sih baru makan. Di sini juga ada dapur sendiri ya buat tempat khusus masak, dan di situ kita masak sendiri. Dikarenakan untuk menghemat biaya juga, total murid di sini kan ada 66. Itu dibagi kurang lebih 11 kelompok untuk jadwal masak. Jadi masak tuh ganti-gantian per piket. Nah, kebetulan orang ini dia temen gue tuh yang tadi. Dia temen kawar gue yang dia lumayan jahil dah. Sebenarnya ada satu lagi, cuman gak in frame dia. Selesai kelas jam 3 itu kita ada namanya ibadah sore, sholat asar. Setelah sholat asar ada namanya olahraga lagi, olahraga sore. Seperti pagi sih, bedanya nggak ada senam. Kalau kan pagi pakai senam, kalau sore beda. Cuman push up, sit up, terus plank sayap, dan lain-lain lah pokoknya. Olahraga itu dimulai abis selesai sholat asar, prepare langsung kumpul di lapangan, dan kurang lebih selesainya itu di antara jam 4:30 sampai jam 5. Di sini belum bisa gua show ya buat olahraga pagi sama sorenya dikarenakan keterbatasan waktu megang HP, karena di sini aturannya tidak boleh megang HP. Jadi hanya di waktu-waktu tertentu aja gua ngambil video ini. Di luar kelas juga anak-anak yang belajar. Buat anak-anak yang udah keterima kerjaan, di sini pun juga ada pelatihan kerjaan khusus buat pekerjaannya masing-masing. Selesai olahraga biasanya kita nyantai-nyantai, dan tempatnya juga lumayan enak sih, pemandangannya di sini lumayan bagus lah untuk santai-santai atau nggak berlibur. Kebetulan juga ini di daerah Puncak Bogor ya, jadi kita tuh ditempatin di Villa Bogor. Tempatnya lumayan enak sih buat ngeliat pemandangannya, sumpah. Nah, di sini adalah musola, cuman kadang kita pakai buat main game sama buat ngeliat-ngeliat pemandangan di luar nih. Coba lihat, bagus banget sih, lumayan. Ada kolam renangnya juga di bawah. Setiap hari libur biasanya anak-anak pada nyantai di sini. Lumayan tuh buat ngeliat pemandangannya, buat sunset sama sunrise-nya. Tapi tunggu, tadi kan gue mau ngasih tahu dapur ya. Ayo kita ke kamar dulu buat ngambil piring. Kita langsung ke dapur. Ini bagian depan dari tempat tinggal gue ya. Disebutnya aula. Di sini kurang lebih ada 6 kamar.
dan yang di atas itu tempat tadi buat ngeliat pemandangan tuh. Nah ini kita ke kiri, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamar. Per kamar itu bisa diisi 3-4 orang. Kebetulan nih kamar gua kamar 3. Ayo kita ngambil piring dulu. Mana nih piring gua? Nah ini dia piringnya. Kebetulan gue tagnya juga di siang hari ya, lagi pas istirahat tuh, dia mereka berdua lagi istirahat. Jadi kita langsung ke dapur aja. Untuk pembagian makanannya anak-anak semua jadi ngumpul ya nih, nanti di dapur sini mereka ngantri buat ngambil makan yang udah dimasakin sama yang piket. Masakannya nggak bisa milih-milih ya, soalnya setiap per sekali makan itu lauknya itu aja. Contoh siang ini makanannya tempe sama kacang panjang. Oke, beberapa spillnya kayak gitu aja dulu buat hari ini ya. Buat yang mau nanya-nanya boleh silahkan tanya.